Hey hey hey, Assalamualaikum, selamat datang di Airin Official Channel. Nah, hari ini aku mau belajar, bukan belajar sih, mau komentar. Soalnya, soalnya gini, gara-gara kan bahasa Indonesia sama bahasa Melayunya Malaysia itu kan masih heboh sampai sekarang ya. Walaupun misalnya di petinggi-petinggi sana itu udah akhirnya mengakui juga gitu kalau bahasa Indonesia itu ada. Tapi kalau misalnya kita lihat konten-konten di YouTube nih, itu masih ada aja komen orang yang ngeyel gitu, terutama ya pasti khususnya warga Malaysia yang ngeyel kalau bahasa Indonesia tuh sama dengan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Katanya gini, banyak yang komen, ada yang komen gini, kan sama, kalimatnya kan ngerti kan, kalau saya ngomong kamu ngerti kan gitu. Nah, menurut saya itu bukan masalah ngerti apa enggaknya, karena sejujurnya saya tuh pusing gitu ya, kalau misalnya harus ditabrakin kayak gitu, sok pusing apa artinya coba. Nah, kalau pusing di sana apa artinya di Malaysia? Saya pusing jujur aja. Nah, masalah kayak gini ya, yang ada banyak kosakata yang sama, walaupun perbedaannya banyak, kata mereka ini kan banyak yang samanya gitu loh. Kok dibedain, kenapa namanya Indonesia, kenapa nggak namanya Melayu aja gitu kan. Nah, menurut kita yang ada di Indonesia, masalah kosakata sama dan beda itu tuh udah sangat biasa karena banyak daerah-daerah di Indonesia itu yang banyak bahasa daerah yang beda nih, contoh Jawa sama Sunda gitu ya, itu kosakatanya banyak yang sama dan banyaknya juga yang beda. Nah, contoh atos tuh kalau orang Sunda itu artinya keras, kalau misalnya di Jawa itu artinya itu sudah apa kebalik ya. Saya bingung sendiri. Tuh, kalau di Sunda atos itu artinya sudah. Kalau di Jawa atos itu artinya keras. Belum lagi gedang. Gedang itu kalau di Sunda itu artinya itu pepaya. Kalau di Jawa itu artinya pisang. Sok gimana? Banyak sampean. Sampean tuh kalau di Sunda tuh kaki. Kalau di Jawa itu sampean itu Anda gitu, lemes gitu. Tapi kalau Sunda kasar banget kan kaki gitu. Nah, ini tuh bahasa-bahasa kayak gini tuh nggak bisa gitu disamain namanya jadi bahasa Jawa gitu, nggak bisa, itu tetap Sunda sama Jawa. Udah gitu ada lagi, kamu bakal heran kalau misalkan diajak ke Cirebon. Cirebon itu nggak jelas antara Jawa dan Sunda, nggak jelas. Jadi karena di sana itu ya percampuran, jadi daerah percampuran dari setengah dari Sunda, terus banyak pendatang dari Jawa dan akhirnya menciptakan bahasa sendiri namanya bahasa Cirebon. Nih kita lihat contohnya bahasa Cirebon ya. Nih kita lihat bahasa Cirebon tuh kayak gimana ya. Saya tuh peranakan Sunda dan Jawa, jadi saya juga lumayan rada ngerti. Nih, dari judulnya aja nih ya, bahasa orang Cirebon nih bos. Eh, mana? Mangan durung, No, mangan sing wareg, wis pucat raine ira arep mati. Aja durusi temenan iram. Ap mangan ap beli, nyung sebel los. kita ulang. Mangan durung, mangan sing wareg, wis pucat raine ira arep mati. Aja durusi temenan iram. Ap mangan ap Nah, tuh kan logatnya gitu kan, mangan, durung gitu kan. Mangan sama durung itu dua-duanya bahasa Jawa. Mangan, kalau orang Jawa itu dialeknya tuh wis mangan durung. Nah, itu kan lebih beda kan dialeknya. Nah, ini kok mangan durung gitu. Walaupun ibaratnya beda dialek, udah gitu kosakatanya sama, aja diurusi. Itu juga bahasa Jawa, aja diurusi, cuman bahasa Jawa ngomongnya ojo diurusi. Diurusi tuh diurusin gitu kan. Ojo tuh jangan, aja tuh jangan. Nah, tapi orang Cirebon bilangnya aja, orang Jawa bilangnya ojo gitu. Tapi itu kosakatanya sama, beda pelafalan sama artinya bahkan sama, tapi tetap aja ini tuh bahasa Cirebon dan udah diresmiin ya sama pihak yang berwenang bahwa ini tuh menjadi bahasa Cirebon. Ini ada satu lagi contohnya. Ini tadi mengandung bahasa Jawa. Nah, sekarang yang mengandung bahasa Sunda. Kita lihat ya. Macam-macam bahasa Wong Cirebon. Cirebon, jagat udan Jatuh bayang, nih. gawe lunyu jalan niku. Awas ya, kowe tiba lamun lunyuku. Tibaku Ah, jatuh. Apa maning bahasa Cirebonnya tiba? tiba. Nepluk, awas nepluk. Awas Nah, je, keplarak. sebelum kita Awas lanjutin jedak, dulu. Awas jedak. awas limpang. Ini apa maning sok? Buat anak kah? Di komen bae, ajak lalen ngaub, kowe teles. Sambil komentar ngaube. Wong Ulang. Cirebon, jagat udan bayang, gawe lunyu jalan niku. Awas ya, kowe tiba lamun Nah, lunyuku. lamun Tibaku lunyu, jatuh.
lamun lamun lunyu itu ya, lamun itu artinya tuh itu dari bahasa Sunda, lamun. Lamun itu kalau gitu. Kayak lamun ka ditu, nah nanti kalau ke sana gitu kan, kayak lamun ka dieu, nanti kalau ke sini. Nah, di sini tadi ngomongnya apa nih dia? Kita ulang. Lunyu Lamun lunyuku, lunyu nggak tahu sih artinya. Tapi lamun itu jatuh ya. Lamun itu kalau. Nah, terus tibaku tibaku jatuh. Tiba. Tiba itu bahasa Jawa loh. Tulisannya tiba, tapi kalau orang Jawa itu bilangnya tibo. Tibo itu jatuh. Tapi kalau di sini orang Cirebon itu bilangnya tiba. Tiba aku jatuh. Nah, ini contoh dua bahasa tadi nih, bahasa Cirebon itu percampuran nih antara Sunda dan Jawa, itu tetap dibilangnya kita sebut bahasa Cirebon dan dinamai bahasa Cirebon. Kenapa? Karena tetap aja beda gitu. Maksudnya ketika orang ngomong Cirebon, ya orang Sunda yang ngedengernya juga mikir loading dulu gitu. Sementara kalau orang Jawa dengernya juga loading juga. Maka ya di udah diresmiin sekarang akhirnya jadi bahasa Cirebon. Bentuknya bahasa Cirebon. Kalau kita ke Cirebon, kita menemukan salah satunya adalah bahasa yang khas Cirebon. Ya. Secara nasional, kita mengenal bahasa daerah, itu ada bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Tapi ketika orang masuk ke Cirebon, untuk orang-orang Sunda melihatnya bahasa Cirebon itu bagian dari bahasa Jawa. Karena memang banyak kosakata yang sama dengan bahasa Jawa. Tapi untuk orang Jawa Tengah, Jawa Timur, menganggap bahasa Cirebon ini lebih mendekati Sunda. Kenapa? Karena menurut penilaian orang-orang Jawa Wetan, ya, kosakata bahasa Cirebon tidak sama dengan bahasa mereka yang ada di Jogja, di Solo, di Surabaya. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa bahasa Cirebon adalah bahasa yang unik, ya. Dan keunikan ini tidak lain, salah satunya adalah karena Cirebon adalah caruban. Caruban itu artinya campuran. Terbentuknya Cirebon adalah merupakan hasil dari akulturasi budaya. Nah, gimana teman-teman? Kalau orang Indonesia itu udah sangat-sangat lazim dan sangat biasa. Itu baru 3 daerah di Indonesia, belum ke Jawa Timur dikit. Nah, nanti udah beda lagi tuh bahasanya gitu ya. Jawa Timur dikit udah ada jancuk segala gitu kan. Di Jawa itu nggak ada. Nah, nanti ke Melayu aja ada 86 dialek. Jadi, hey kalian-kalian gitu ya, warga-warga negara tetangga gitu yang itu kayaknya belum pernah main ke Indonesia, main gak sok ke Indonesia gitu kan. Jadi nanti tahu gitu di Indonesia itu kayak gimana. Jadi nggak usah mempermasalahkan, kalian tuh mempermasalahkan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia nih nggak berhak nih pakai bahasa Indonesia, itu kan akarnya bahasa Melayu. Ya bilang aja itu bahasa Melayu. Iya, memang kita juga tahu itu semua itu akarnya dari bahasa Melayu, tapi kan udah di apa ya namanya tuh udah ditambah, udah di permak gitu ya, udah diperkaya ibaratnya kan. Sekarang saya mau nanya sama kalian, beras sama nasi beda nggak? Atau kalian di sana pada bilang nasi itu beras gitu ya, karena terdiri dari beras, karena itu awalnya dari beras, terus kalian bilang nasi itu beras. Kalau di Indonesia enggak, roti, tepung sama roti. Kenapa kalian nggak bilang roti itu tepung? Kan karena dia asal dari tepung gitu. Kenapa dibilangnya roti? Nah, gitu loh. Tapi kalau misalnya ada yang ngeyel-ngeyel, semoga semakin tercerdaskan gitu ya, sampai keluar luar negara juga. Oke, salam.